Halo, sekarang udah berapa hari ya? 2 hari ini apa 3 hari ini? Tester AI, ya AI ini apa tingkah lakunya unik, beneran unik, random. Kalau dalam kondisi lama misalkan nih, 12 jam nonstop ya nggak dimatiin, nggak diapa-apain nih ya. Dia kan learning dari historis juga kan. Dia ada loop back dari historis yang udah dimiliki, dia akan pelajari kayak gitulah, kayak ngulang itu dia jadi lebih apa ya, lebih pinter lah jadinya ya, karena ada kesalahan sebelumnya, terus ada tambah aturan, kayaknya kayak malah kayak bocah nakal yang nyari celah gitu loh cuy. Jadi dalam kasus yang sebelumnya, jadi si AI ini agak unik. Jadi dia itu nggak taat aturan, nggak taat aturannya gini, ini sembari aku cerita aja ini ya, nggak taat aturan gini loh. Ketika harga turun itu kan ada aturan, kalau harga turun banget ketika lagi punya koin, ya dijual. Setuju nggak? Tetapi di aturan pembelian, kalau harga udah turun banget, beli. Nah ini jadi membingungkan. Sebenarnya AI jadi bingung. Ini salahku atau salahnya AI ya? Kita cerita aja nih ya. Uniknya gini. Ada aturan yang kalau misalkan lu hold coin, ketika harganya turun ya jual biar nggak rugi gitu kan. Tetapi ketika harga turun, oversold dan itu ada potensi untuk menaik ke atas dan yang lain ya harus beli. Nah, ketika habis dijual terus dibeli lagi, cuy. Lalu dijual lagi, dibeli lagi. Gimana coba ngatasinnya? Udah dikasih warning, udah dikasih apa pesan khusus ya. Kalau lagi holding ya dijual, tapi kalau kalau lagi holding itu fokus ke proses mendapatkan profit dan cut loss gitu loh. Jadi nggak usah ngurusin lo mau beli di mana, nggak usah gitu loh. Lalu ketika lo nggak punya koin, ya lo fokus ke open posisi gitu loh. Open posisi ya mau entry di mana gitu loh, cari posisi yang pas. Analisanya kan begitu dipisah. Jadi dia itu nggak bisa mengingat habis ngejual terus dia ngebeli, ngejual, ngebeli, ngejual, ngebeli, kan goblok. Nah ini kacau di situ. Lalu di situ kutak kutik nyampe nggak tahu, dah jenuh aku juga nyampe, aduh ini gimana gitu kan. Muncul masalah baru lagi, time out internetnya cuy. Itu nyampe berapa hari tuh time out semuanya begindeng ini. Jadi siap delay nih ya. Ini kan sekarang intervalnya kan dikasih 5 menit nih di sini nih. Nah interval 5 menit nih, sebelumnya 1 menit. 1 menit jadi makin goblok lagi. Siap 1 menit mencela mencele. 1 menit yang lalu dia bilang ini harga naik nih, 1 menit kemudian oh harga turun, harga naik, harga turun, harga naik, harga turun, harga naik, harga turun. Kan ngikutin satu pergerakan 1 menit kan, chart 1 menit ya naik turun naik turun naik turun naik turun naik turun, nggak ngedapatkan data yang valid. Ini kelemahan satu nih. Akhirnya ya udahlah, tester ya udah paling 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 rendah untuk mendapatkan posisi entry jual, entry beli maksudnya kan, open posisi di 5 menit. Kalau 1 menit terlalu dekat, 5 menit akhirnya mendapatkan data yang aku anggap oke lah. Kalau untuk tester 15 menit kayak belum sanggup aku. Belum sanggup. Gila nunggunya capek cuy. Analisa datanya rumit. Karena butuh data yang banyak, itu butuh data berhari-hari. Karena pernah aku nyalain dari sore sampai pagi itu nggak tahu melek-melek itu komputer mati cuy. Itu 2 kali itu. Wah sial ini komputer kenapa tak tinggal langsung mati, nggak dapat apa-apa. Nggak tahu dipencet bocah atau gimana, nggak ngerti, karena bocah bilang ayah komputer nyala gitu. Takutnya dia dimatiin, dia kan bocah ngerti cara matiinnya masalahnya. Ini yang jadi masalah 2 kali masalahnya, aduh puyeng aku. Maka kadang tak tungguin sampai pagi itu komputer. Tapi masalah timeout udah terselesaikan, jadi aku pakai data 5 menit. Terus masalah
AI yang ngelantur. Jujur ini dari si model AI-nya sendiri bisa jadi ketika udah lama jadi masalah. Jadi si model AI-nya ini eh, kayak gimana ya? Dibilang nggak fokus kalau kalian lihat di lognya ini ya. Dia tuh fokus loh, serius. Dia tuh selalu menganalisa data itu tuh bener, logikanya bener, masuk akal lah, bukan bener lah, masuk akal kita ngomong. Kalau bener salah ya itu bukan milik kita ya. Pokoknya dia masuk akal, kondisinya tuh ngikutin taat aturan dan yang lain-lain ya kan. Tapi ada posisi mungkin terlalu ketat di sini nih. Ini kondisi kocak nih. Di mana ya nih? Ini alasan nih, dengan melihat analisa teknis ya, terdapat divergensi antara tren jangka pendek 15 menit dan 1 jam yang menunjuk tren naik, tetapi tren jangka panjang di 4 jamnya menunjukkan tren turun. Nah ini kan mendapatkan harga di range 5 menit sampai 1 jam dapat kan sebenarnya. Tapi dia masih memikirkan yang tren jangka panjang, padahal udah dikasih tahu ini tuh main jangka pendek, main 15 menit sampai 1 jam datanya, paling lama itu data 6 jam yang dianalisa. Kenapa dia mesti membandingkan 4 jam tuh penurunan gitu loh. Terus di sini ada RSI di 6 ya, 6 itu 6 periode ya. Moga aja nggak salah aku nyebutinnya. Pokoknya di 6 periode di sini di level overbought. Jadi ini emang statusnya RSI ini dia udah puncak lah. Kalau dia dari Fortcoin ini di sini tuh udah jauh. Nah ini aku sih harusnya udah sinkron ya. Apa mungkin aku salah ketik ya? Karena ini masih hardcode bro, belum on control dalam satu konfigurasi. Jadi takutnya ya ketika di hardcode itu satunya yang udah 6 jam, satunya masih 12 jam. Jadi nggak match gitu. Ada yang supportnya itu buat 24 jam. Kayak kemarin malah ada salah support resisten ya. Itu aku salah set di 48 jam. Jadinya ngaco, berantakan dari strateginya. Karena saking semrawut, bro. Di sini dia confirm ya. Untuk menjual atau kondisi netral, tapi sini statusnya hold. Oke. Karena emang aku perketat bro. Di sini lucu nih. Analisa teknis menunjukkan diferensi antara tren jangka pendek dan jangka panjang. Selain itu, resiko penurunan harga. Oleh karena itu, saya merekomendasikan untuk tidak melakukan transaksi beli saat ini. Oke. Dia nggak merekomendasikan untuk beli. Di sini nih, turun terus. Tapi di sini kalau dari chartnya 5 menit, dia itu ada kenaikan loh dari sini loh. Dari jam 5 loh. Tapi dia ngelihatnya ini bukan kenaikan. Ini yang kayak gini yang mesti dianalisa si AI-nya harus tahu. Terus kenapa nggak pakai AI lain? Ada aku dulu nyampe download tuh. Download banyak. Aku juga pengen coba AI yang lain, cuman ya ini difokuskan satu-satu lah. Kalau terlalu banyak gonta-ganti AI, aku tuh punya pemikiran gini sih. Mau ganti ke sana ke sini masalah pun sama. Nggak terselesaikan kalau misalkan di sini lo nggak punya solusi, pindah ke AI yang lain, mungkin ada masalah yang lain. Istilahnya gonta-ganti kayak orang kerja, ganti tempat kerja itu sebenarnya masalahnya juga sama-sama aja, nggak ada bedanya sebenarnya. Mungkin lingkungannya aja yang mendukung enaknya atau enggak, tapi sama aja lah. Itu mungkin yang membuat aku agak kekeh di sini lah. Jadi aku punya solusi dulu lah kalau misalkan mau ganti, nanti ngadepin AI yang lebih brutal lagi itu agak punya lah cara kendaliinnya lah. Ini kan juga lagi belajar di AI ini, karena AI ini enak banget sebenarnya bro. Analis kayak gini loh, nggak kita nggak usah mikir gitu. Cuman dikasih aja nih, lu punya data kayak gini, kita main mode strategi begini, gini, dah kasih data mentah gitu doang. Serius, ini aku kasih data mentah. Dia jalan sendiri. Kalau kayak gini emang bener-bener ketat banget ini, nggak bisa di kutak-kutik lagi. Ini kalau nggak ada posisi yang bagus, dia nggak akan beli atau nggak akan jual. Pernah ada kasus dijual, tapi ini nggak ada perubahan konfig. Siapa yang rubah? Kan aku nggak nyentuh konfig, Cuk. Siapa yang rubah?
Ini nggak pernah ngebeli sama sekali dari kemarin bro, nyampe berjam-jam itu nggak pernah ngebeli. Ada pernah deh ngebeli di mana ya, jam 1 kayaknya ada, semalam kayaknya. Semalam itu waktu Farcoin itu naik ke dari ini nih, dari sini ke sini nih, berarti jam 11 ya. Dari jam 11 itu di lock dari jam 11 tanggal 30 berarti. Nah ini tanggal jam 11 nih. Ini kali ya. Nah ini dapat nih. Tuh. Ini apa nih? Kok api? Bukan. Ini apa nih? Api? Loh kok api semua? Loh ini api cok. Kok api? Oh ini fart. Di sini loh. Ini akurasinya nih bagus sebenarnya. Bagus banget. Cuman aku ya nggak berani main. Di sini cuman tester-tester aja. Misalkan modal 50.000 juga lenyap kadang cok. Ya kayak gitu, kalau tinggal tiba-tiba AI-nya lagi ngawur ya jual beli jual beli jual beli, wah jangkrik gitu loh. Kalau dari analisa di sini loh, kalau misalkan kita ngelihat ya momen dari sini tanggal sini nih, dia udah confirm untuk beli nih. Jam 1 nih, kita mulai jam 1 di sini nih. Ini kan dia startnya di sini. Ini aku nyala dari jam berapa nih? Jam 12-an kan. Nah, di sini udah menunjukkan momentum jangka pendek yang positif tuh. MTF itu multi time frame. Duh, mana aku mau disusun yang ini. MTF itu multi time frame. SAR itu apa sih namanya? Kok lupa ya SAR, pokoknya yang model itu mental lah. Ada RSI sama EMA 8 itu di bawah harga terkini dan bla bla bla, dia merekomendasi untuk beli, tapi status saldonya nggak ada saldo di sini. Terus dia masih rekomendasi sampai bawah itu ngerekomendasi untuk terus beli loh. Tuh ini Farcoin di sini nih statusnya jam 2 sampai jam 2 pagi nih. Ini jam 2 ya berarti ya. Jam 1.52 nih. Udah mendekati puncak sini. Dia udah kasih tunjuk dia nih overbought. Nah di sini udah kasih unjuk di sini tuh. Harga Farcoin di atas SAR di sekian ya 768 menunjukkan potensi penurunan harga. Di sini udah ngasih tunjuk penurunan harga. RSI juga berada di level overbook di 89.16, namun mengingat pada MTV masih bull. Multi transfer AW masih bull terus karena statusnya emang di 4 jamnya naik kan. Nah, tapi selang 5 menit kemudian nih di sini dia menunjukkan itu overbook SAR. Terus selain itu nih volatilitasnya juga tinggi. Saran adalah untuk tidak melakukan transaksi saat ini karena kondisi pasar yang tidak menguntungkan. Tapi di statusnya hold. Ini aku agak ntar dulu sih, karena kemarin kan nggak ada saldo nih, jadi nggak ada holding. Nah ini sekarang aku kasih nih 20.000 20.000 buat mendapatkan posisi. Ini kan lagi bawah nih, ini lagi analisa nih datanya, kalau mendapatkan saldo bener apa enggak gitu ya enggak. Nah ini momentum pendek, dia habis bilang begini suruh jual ya, tidak menguntungkan, tapi sih ngehold ya karena nggak punya apa-apa, nggak ada duitnya ya ngehold aja ya. Takutnya ketika ada holding di sini apa yang dia respon ini agak teka-teki masalahnya tuh. Oh, ini juga harga menunjukkan potensi naik lebih lanjut nih. Jam 1 ya, hampir jam 2 aja dia masih confirm naik lebih lanjut cuy di sini cuy. Padahal udah tinggi banget, kayak nggak mungkin itu bakal naik gitu kan. Terus ini confident AI terlalu rendah, kalau di bawah 65 itu udah kuabaikan aja, nggak penting itu. Mungkin dia lagi ngehalu. Terus ini trend bullish terlihat di time frame nih, jam 2.13 aja masih suruh beli. Tuh, kayak gini sesat nih kan, kita nggak pernah tahu nih, kan saldo nggak mencukupi.
kayak gini. Ini data-data kayak gini penting nih, harus dianalisa dulu buat perbaikan ke AI-nya ini. Tuh. Yang kayak gini kan nggak boleh ini tuh. Tengah 3 nih. Dari jam di sini aja dia confirm ini untuk ini minta beli nih. Tapi di sini juga minta beli lagi. Tengah 3 pada harga udah turun nih. Gokil nggak? Ini turunnya paling jauh kan di jam 2.45 ya. Ini jam 2.45 di sini udah jatuh nih. Tapi dia masih ngerekomendasiin beli tuh. Tuh. Tengah 3 masih suruh beli loh. Edan nggak sih? Tuh. Tengah 3 beli tuh emang sih naik ya habis itu. Turun di sini, turun dia naik di sini. Habis itu bablas sampai sekarang. Tuh, bablas. Di sini yang harus dijaga, makanya di sini tak perketat lagi. Kalau nggak ada aksi apa nggak ada yang ini, nggak ada apa namanya, lu mau ngapain jual, jangan ngasih pendapat yang nggak. Nyampe itu tadi habis beli turun baru nyampe kurang dari 1%, dia dijual coba. Katanya udah mendukung ini karena harga turun. Habis itu di berapa menit kemudian analisa lagi, ini udah harga posisi untuk dibeli gitu. Habis itu ntar dia bilang lagi, wah ini bahaya nih harga turun lagi gitu. Baru turun, jadi habis beli baru turun nggak kurang dari 1%, dia dijual lagi coba. Wah sial, ini gimana ceritanya nih? Ini beda lagi kasusnya. Yang sebelumnya kan kasusnya yang awal kan logika beli jualnya mungkin yang aku udah perbaiki ya. Terus ini logika yang baru, dengan itu dia confirmnya gitu. Padahal cut loss itu udah kasih minimum itu ada kalau mau dijual harus lebih dari 8%. Nah ini loh 1% baru beli terus turun 1 candle terus turun lagi terus dia mau dijual. Oh dan ini ini di situ aku mentok di situ nyampe. Aduh ini kenapa bandel banget sih, nggak mau taat aturan, nyampe dikasih ini jangan dijual, ini masih diabaikan. Ada tiga yang aku tekankan nyampe pakai huruf kapital semua. Sama aja itu si AI kampret emang. Dan ini ada setup baru siang tadi, siang ya udah nyalain dulu ya, karena harga turun-turun kayak gini nggak mungkin ada pembelian. Oleh aku juga nyari-nyari posisi. Ini ada posisi mafia nih, pindah lagi. Rekomendasi diabaikan, tidak ada posisi aktif. Tuh, ini harus dicegat-cegat kayak gini. Kenapa nggak ada posisi aktif? Karena nggak sedang holding. Tuh, aneh kan? Dengan melihat ini statusnya apa? Ngehold. Ini statusnya kalau dijual tuh kursi holding. Kalau nggak ngehold, ya lu posisinya buat entry lah gitu loh. Ini suruh jual loh. Tuh rekomendasi sell diabaikan, tidak ada posisi aktif tuh. Di sini sampai aku cancel paksa, nggak boleh. Tapi ini aku belum tahu apakah ini beneran terjadi atau enggak. Karena kalau nggak ada saldo yang nggak ada lah gitu. Dan sekarang kawan lagi turun semua. Ini kayaknya hasil tester juga bakal kepending lama karena kondisi begini nggak ada yang naik cuman koin-koin gorengan doang. Goreng-gorengan gimana mau analisa? Itu aku harus pakai yang tools yang ini, yang tool FOMO. Yang asal beli aja udah bodo amat ya, masalah volume ya bodo amat. Pokoknya naik berapa kali udah langsung beli aja, naik lagi jual gitu. Kalau turun bablas ya jual lagi gitu. Jual untung jual rugi. Itu udah 50-50 itu. Itu ngandelin otak kita itu. Kita mau taruh itu buat di mana itu, buat itu responsifnya ngeri. Ditipu habis-habisan juga habis itu. Kalau yang ini malah ketat tapi ya nggak menghasilkan, tapi ya nggak apa-apa sih, malah aman. Ya ini nama pun kayak ya syukur laku syukur enggak gitu loh ya. Pokoknya jangan nyampe minus, semua sebulan cuma dapat 100.000 ya lumayan gitu.
Jadi nggak usah terlalu banyak berharap. Ini pun masih tahap pengembangan. Terus ini juga aku lagi ngedownload AI biar aku sih pengen coba AI yang powerful sih sebenarnya sih. Bukan AI yang kayak gini, kurang ganas gitu loh. Aku ngerasa sih begitu. Ini mulai nggak konsisten, lihat itu. Ini mulai nggak konsisten. Sebelumnya itu konsisten dia. Kenapa dia tiba-tiba nyeleneh begini? Ini yang AI yang ini, model AI yang ini aneh. Analisa udah bener, tiba-tiba menyeleneh. Kacau ya. Udah diabaikan semuanya tuh. Di sini aja udah bener tuh. Di sininya ngejual, nanti tiba-tiba ngebeli, suruh beli gitu. Ini yang bikin masalah. Jadi nggak bisa ditinggalin dulu AI ini, bisa bikin miskin. Oke, gitu aja ya ceritanya tentang AI ya. Kalau kalian cari-cari AI ya uji coba dengan sistem kalian lah, karena beda konstruksi, beda strategi, beda apa namanya, data yang diinput tuh beda lah hasilnya, beneran beda. Apapun yang kita input ya di AI itu, kadang AI itu menangkapnya beda dengan apa yang kita mau, padahal udah bener-bener seperti itu. Kadang AI juga bingung yang kita jelaskan tuh apa gitu. Jadi ya harus belajarin dulu lah. Kadang nanyain dulu, kamu ngerti nggak apa yang aku mau, begini begini begini. Dia ada jawabin nyeleneh banget, nyampe kemana-mana halu. Nah itu dikurangin tuh apa namanya, temperatur apa ya namanya, ya kayak gitu dikurangin, jangan nyampe ngehalu. Kalau misalkan ditanya lagi masih ngejawabnya ngaco, dikurangin lagi. Pokoknya nyampe jawabannya nggak ngaco. Kalau misalkan jawabannya masih ngaco, ganti model yang lain lah. Wes gitu aja ya, thank you.